Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Fatimah. Saya dari kelas D2241. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa beban kerja. Perhitungan analisa beban kerja yang akan saya presentasikan yaitu beban kerja dari petugas coding. Untuk bisa menyimak presentasi saya lebih lanjut, teman-teman bisa download hasil perhitungan saya. Linknya ada di description box. Langsung saja kita buka hasil perhitungan saya. Di sini berupa Excel, ada sekitar 7 sheet. Kita bahas per sheetnya, yaitu dari mulai sheet yang pertama, yaitu observasi tugas pokok. Untuk observasi tugas pokok ini ada uraian kegiatan pokok. Uraian kegiatan pokok itu kegiatan pokok apa saja, tugas tanggung jawab dari apa saja dari petugas coding tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengukuran waktu per menit. Untuk pengukuran waktu per menit ini berapa sih waktu yang relevan untuk mengerjakan tugas pokok tersebut. Dan kita rata-rata waktunya itu kita buat tabel sendiri, yaitu rata-rata per menit. Selanjutnya yaitu kuantitas kegiatan per satuan waktu. Ini kegiatan pokok tersebut ini kita lakukan berapa kali dalam hari, berapa kali sebulan, atau mungkin berapa kali setahun. Dan untuk selanjutnya yaitu kuantitas kegiatan per tahun. Ini hasil kali dari kuantitas kegiatan per satuan waktu dikali hari kerja tersedia. Untuk hari kerja tersedianya perhitungannya seperti apa akan saya sampaikan di sheet yang selanjutnya. Langsung saja ke sheet yang kedua, yaitu observasi penunjang. Untuk kegiatan penunjangnya, di sini ada kegiatannya apa saja, mulai dari rapat koordinasi sampai workshop khusus untuk coding. Untuk selanjutnya yaitu rata-rata waktu kegiatan. Kegiatan tersebut itu dilakukan biasanya berapa rata-rata waktunya. Dan untuk yang selanjutnya itu keterangannya, kegiatan tersebut itu dilakukan per minggu, per hari, per semester, atau per tahun. Dan selanjutnya yaitu total waktu kegiatan per tahun. Total waktu kegiatan per tahun ini hasil kali dari rata-rata kegiatan dikali keterangannya minggu atau hari dalam 1 tahun. Misalnya 30 menit per minggu, berarti 0,5 jam, 30 menit itu kan 0,5 jam, dikalikan minggu dalam 1 tahun. Begitu pula sheet selanjutnya, dari rata-rata waktu kegiatan dikalikan hari dalam satu tahun atau semester dalam 1 tahun. Itu untuk yang observasi penunjang. Untuk yang selanjutnya yaitu sheet analisa jabatan. Untuk sheet analisa jabatan ini kita bisa ambil dari sheet sebelumnya, seperti kuantitas persatuan waktu tertentu, kuantitas tahunan, rata-rata waktu per kegiatan. Itu semua ada di observasi tugas, sheet observasi tugas pokok. Kita bisa langsung mengcopy ke sheet analisa jabatan ini. Untuk sheet selanjutnya yaitu WKT, waktu kerja tersedia untuk petugas coding. Di sini diisi sesuai dengan instruksi soal yang sudah ada. Misalnya masih ada tabel yang kosong, berarti itu kita yang isi. Misalnya di sini di keterangan soal itu 6 hari per minggu untuk hari kerja efektifnya. Berarti kita tinggal hitung saja hari kerja efektif per minggu, berarti 6 hari dikali jumlah minggu dalam 1 tahun, berarti 52. Ini hasilnya 312 hari per minggu. Untuk selanjutnya yaitu waktu kerjanya itu 8 jam, dan kita di sini menghitung waktu kerja efektif. Untuk waktu kerja efektif ini kan 75% di soal. Jadi kita hitung 75% dari 8 jam. Itu 6 jam hasilnya. Selanjutnya yaitu hari kerja tersedia. Untuk hari kerja tersedia ini dihitungnya yaitu hari kerja efektif dikurangi hasil penjumlahan dari diklat,
cuti, absen, dan hari libur nasional. Itu dijumlah. Hari kerja efektif dikurangi penjumlahan tersebut. Itu untuk hasil hari kerja tersedia. Untuk jam kerja tersedia ini hasil kali dari hari kerja tersedia dikali waktu kerja efektif. Itu untuk jam kerja tersedia atau WKT-nya. Nah, langsung ke sheet selanjutnya, yaitu sheet SPK. Di sini pun kita ada yang mengambil data dari sheet sebelumnya. Di sini ada kegiatan pokok, kita bisa ambil di sheet sebelumnya. Rata-rata waktu per menit juga ada di sheet analisa jabatan atau observasi tugas pokok. Dan di sini kita konversikan rata-rata waktunya per menit diganti menjadi jam. Kita buat di kolom selanjutnya. Berarti rata-rata waktu per menitnya itu dibagi 60, dibuat jam. Dan untuk WKT, kolom selanjutnya yaitu WKT. Ini berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, WKT yaitu 1602 hasil perhitungan sebelumnya. Nah, kita hitung yang standar beban kerjanya. Itu hasil perhitungan dari WKT dibagi rata-rata waktu per menit. Rata-rata waktu per jamnya, per jam. Jadi untuk standar beban kerja itu di sini kolom 3 dibagi kolom 2. Yaitu untuk menghitung standar beban kerja. Selanjutnya yaitu SK atau standar kelonggaran. Di sini ada unit kerja per kegiatan lainnya. Itu kegiatan-kegiatan apa saja? Di sini ada rapat koordinasi dan ada tambahan waktu senggang, yaitu untuk ke toilet, untuk mengobrol dan lain-lain. Ada rata-rata waktu per kegiatan pula, berapa jam per minggu, berapa jam per hari, atau berapa jam per semester atau per tahun. Dan total dilakukan dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun kita melakukan kegiatan tersebut itu berapa kali. Misal per minggu, berarti minggu dalam 1 tahun itu 52. Misal waktunya itu per hari, berarti hari kerja tersedia dalam 1 tahun itu berapa HKT-nya. Nah, itu untuk total yang dilakukan dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu WKT. WKT itu sesuai yang sebelumnya, hasil perhitungan sebelumnya. Dan untuk standar kelonggarannya sendiri yaitu hasil bagi dari total waktu yang dilakukan dalam 1 tahun dibagi WKT dan dijumlah semuanya. Itu total SK itu dijumlah semuanya, dan jumlah ini kita gunakan untuk perhitungan di sheet selanjutnya. Langsung kita ke slide yang terakhir yaitu KG plus akhir. Di sini ada data-data yang kita ambil dari sheet selanjutnya juga, mulai dari kegiatan pokok. Ini data-data perhitungan yang kita lakukan di sheet-sheet sebelumnya, kita kumpulkan di sheet yang paling akhir ini. Di sini ada perhitungan dari sheet standar beban kerja, kuantitas kegiatan, dan SK yang sebelumnya, yaitu total yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu untuk perhitungan yang ini. Dan untuk yang kita hitung di sini yaitu ada KG dan kebutuhan tenaga akhir. Untuk KG-nya itu sendiri hasil bagi dari kuantitas kegiatan per tahun dibagi SBK. Total SBK dibagi standar beban kerjanya. Nah, itu kita jumlahkan, kita tulis di yang paling akhir. Dan untuk yang kolom terakhir yaitu kebutuhan tenaga akhir. Nah, jumlah dari KG tersebut yang sudah kita hitung sebelumnya itu ditambah SK total dari SK yang sudah kita hitung sebelumnya juga. Dan itu kita lihat hasilnya berapa. Nah, itu akhir dari perhitungannya seperti itu. Selanjutnya kita interpretasikan dari hasil yang sudah kita hitung dari sheet pertama sampai akhir. Di sini hasil interpretasi saya yaitu beban kerja petugas rekam medis, petugas coding tergolong overload karena hasil analisis kerjanya itu lebih dari 1, yaitu 2.228. Nah, itu hasil interpretasi saya
Interpretasi itu kan kalau sama dengan 1 itu ideal, kurang dari 1 itu underload, dan di sini saya lebih dari 1 jadi masih overload. Demikian hasil perhitungan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.